warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hulida, NIM E 2019-3140, saya dari AKS 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pertanyaan. Jelaskan pengertian peradaban dan faktor apa saja yang menjadi dan simbol sebuah peradaban. Jawabannya adalah, dalam bahasa Indonesia, peradaban sering diidentikan dengan kata kebudayaan. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan pengertian antara civilization untuk peradaban, kultur untuk kebudayaan. Peradaban, civilization, dapat diartikan sebagai hubungannya dengan kewarganegaraan, karena diambil dari kata civis atau dari bahasa Latin, atau civil dalam bahasa Inggris, yang berarti seseorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini dapat diartikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu proses menjadi berkeadaban. Yang kedua yaitu suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju. Berdasarkan pengertian tersebut, maka indikasi tersebut suatu peradaban adalah adanya gejala-gejala lahir seperti masyarakat yang telah memiliki berbagai perangkat kehidupan. Kemudian yaitu faktor peradaban. Titik A adalah awal kelahiran sebuah peradaban. Di titik awal peradaban ini, modal yang dimiliki oleh setiap masyarakat adalah sama. Ben Nabi menggunakan persamaan peradaban sama dengan manusia ditambah tanah ditambah waktu. Untuk menganalisis modal awal peradaban ini, untuk bisa bergerak perlu ada katalisator yang mensintesikan ketiga faktor itu. Katalisator adalah agama. Faktor agama inilah yang membedakan sebuah peradaban dengan peradaban lainnya. Titik A pada sejarah Islam adalah awal dakwah kenabian. Peran utama agama dalam proses peradaban itu bisa dianalisis pada perannya dalam merubah individu manusia menjadi pribadi yang mulai menjadi mengambil peradaban dalam masyarakat dan sejarahnya. Dalam merubah pola interaksi manusia itu dengan tanahnya dan dalam merubah pandangan manusia terhadap waktu. Garis A sampai B menggambarkan proses menanjak sebuah peradaban. Fase ini adalah fase sakral sebuah peradaban. Nilai psikososial yang membimbing fase ini adalah nilai-nilai rohani atau spiritual. Nilai inilah yang bisa mengkondisikan energi vital manusia sehingga dapat diarahkan atau dikanalisasikan ke dalam proses kerja peradaban. Daya cengkram nilai ini sedemikian kuat sehingga kita mendapat dalam sejarah seorang perempuan yang minta dihukum karena melakukan perzinahan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan yang pertanyaannya adalah contohkan dan jelaskan upaya membangun peradaban Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi SAW. Yang jawabannya adalah upaya yang dilakukan yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Poinnya yaitu upaya pengentasan huruf. Masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta dengan huruf. Kebanyakan penyair akan lebih bangga dengan pendaya gunaan hafalannya dibanding dengan tulisan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah di awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Poin yang kedua yaitu ahlas as-sufah dan semangat keilmuan. Dari berbagai kalangan sahabat, Ahla as-Sufa merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kedekatan ini tidak hanya pendekatan zahiriyah karena mereka tinggal di emperan serambi Masjid Nabawi, namun juga kedekatan batiniyah karena perjumpaan batin mereka dengan Rasulullah. Kedekatan batin ini terpresentasikan ketika mereka berhijrah dari Mekah meninggalkan ternak, rumah, dan harta bendanya untuk ikut serta bersama Nabi Muhammad SAW. Ahla as-Sufah bukan merupakan golongan otoritatif
namun golongan sukarela. Yang kedua, dalam sosial budaya. Poin yang pertama yaitu penghapusan perbudakan. Dalam Al-Quran, kata budak sendiri diulang 90 kali dengan berbagai term, baik antonim maupun yang sepadan, dan kebanyakan mengacu terhadap pengentasan budak. Poin yang kedua yaitu pemberian harta warisan kepada perempuan dan pembatasan poligami, signifikan terutama dalam dekonstruksi budaya bias gender. Dahulu wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Poin yang ketiga yaitu toleransi antar agama. Toleransi beragama yang paling terlihat selama dakwah Nabi Muhammad SAW adalah ketika berada di Madinah. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial antar umat beragama. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi. Poin yang pertama yaitu riba dan zakat, sebuah upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaharian sebagai pedagang. Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Nabi juga sangat mengenal praktek riba, dan untuk itu beberapa hadis dan Al-Quran riba menjadi salah satu tema yang dibahas. Penghapusan riba juga berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Berlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri dari zakat mal dan fitrah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam